Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Ketemu kembali dengan channel saya. Tentunya channel saya ini akan berbagi tentang progres pembuatan rumah beserta detailnya. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang membuat railing atau pagar, baik railing pagar depan, pagar balkon maupun pagar void. Pengalaman yang telah saya lakukan dulu kala saya membuat rumah, pagar ini saya borongkan. Di borongan itu ada beberapa kekurangan. Satu, yang jelas biayanya kita nego. Yang kedua, setelah dinego, diukur, terkadang ada human error, ukurannya tidak pas, sehingga kalau dipasang akhirnya dipaksakan. Kekurangan yang ketiga adalah terkadang ini speknya bisa jadi tidak sesuai. Misalnya kita minta besi dengan ketebalan 1 mili. Banyak di lapangan bisa disadur ya, ada yang 1 mili, ada yang 0,9, kemudian dicampur 0,8 bahkan 0,7. Itu yang ada di lapangan. Kemudian berdasarkan pengalaman itu kita progres membuat proyek baru, kita semakin pengalaman. Inilah yang akan saya ceritakan. Ini adalah contoh daripada railing atau pagar void ya. Pagar void itu pagar di lantai 2 yang di sana ada lubangnya ke bawahnya. Membuat pagar memang bisa jadi dengan budget yang banyak, bisa jadi bisa dihemat. Salah satu caranya seperti ini, teman-teman. Jadi ini tulangannya itu saya menggunakan besi ukuran 4x4 dengan ketebalan 0,9 mili. Kemudian isiannya biasanya kalau kita pesan pada orang itu mesti 2x4 cm. Ini untuk penghematan, kita buat isiannya yang ini kecilnya hanya 1, berapa mili gitu. Ternyata ini sudah kuat karena ini ada di studio. Banyak orang bersandar ke sini, tidak ada masalah. Yang penting sama seperti tembok itu ada sikunya kan. Ini kan nikung ke sana, berarti menjadi kuat ya. Jadi setelah kurus kemudian disambung ke sana, kemudian yang di sana dibinabel masukkan ke tembok. Berarti ini sudah tidak goyang kalau disandari baik anak maupun orang dewasa. Kemudian yang di sini juga di tikungan itu disambung, akhirnya tetap menjadi kuat. Termasuk di bawah di tangga itu juga disambung ya, seperti itu ya. Kemudian dikala railing atau pagar ini lurus, maka itu disambungkan ke cagak, yaitu dengan cara dibinabel, diborkan ke ke beton itu ya. Ini juga itu ada binabel itu, sehingga secara keseluruhan inilah seperti ini railing ini ya, seperti ini.
dengan material yang minimal karena isiannya hanya 1 cm sedikit dibandingkan dengan railing-railing yang biasanya itu besar-besar, tetapi kekuatannya sudah dijamin karena dengan teknik dan seperti ini ya. Nah, kemudian ini railing balkon teras atas juga dengan seperti itu. Yang jelas ini bisa hemat 40% jika dibandingkan kita pesan dan besinya besar-besar. Tapi kalau pengen besi besar-besar dengan biaya yang tinggi, monggo saja. Ini kan berbagi untuk hemat biaya biar kita cukup dana kita, akhirnya rumah bisa menjadi selesai. Ini adalah railing pagar garasi ya. Pagar masuk ini juga hanya dibuat dengan besi seperti itu. Kelebihannya enteng, jadi anak kecil pun mendorong tidak berat ya. Dibandingkan dengan besi yang besar-besar, tentu saja pilihan itu terserah Anda ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian itu penampakan di balkon teras atas lantai 2 seperti itu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Cukup dengan besi 4x4 dan 1. Itu bentangannya 5 meter. Ternyata itu juga kuat ya. Sudah 3 tahun ini ya. Bahkan itu untuk studio, banyak untuk sandaran orang-orang yang antri untuk minta di foto. Kemudian yang ini yang di samping rumah ini kita buat rendah ya. Kita buat rendah tetapi sudah kita atur sedemikian rupa sehingga ini adalah tinjauan artistik. Kalau ini kita tinggikan berarti bunga-bunga yang ada di situ menjadi tidak menarik. Ini selain mengurangi biaya juga sebenarnya yang terpenting adalah tinjauan artistik. Apakah ini tidak membahayakan? Saya kira lihat selanjutnya ya. Ini untuk keamanan, jadi dari situ ada juga railing kecil ya, sehingga untuk keamanan sudah diantisipasi. Nah, kemudian di sini ada jendela. Jendela itu nanti akan dilengkapi dengan dilengkapi dengan si kotak-kotak itu ya. Nanti ini masih belum ya, tapi alhamdulillah sekarang dengan ditutupi dengan taman, saya kira sudah membantu keamanan. Kemudian misalnya ada pertanyaan dari para penonton, kenapa itu dibuat tanpa variasi? Biasanya bawahnya diberi plat ya, sekitar 40 atau 50 cm. Itu adalah selera, jadi selera daripada masing-masing person. Kadang-kadang orang ingin membuat railing berbeda dengan yang lain, selain juga tinjauan hemat biaya. Semua itu punya plus dan minus. Akan saya ceritakan langsung plus dan minus daripada railing yang terbuka, yang transparan, dan yang tertutup. Ini menurut pertimbangan secara teknis keamanan. Ada yang membuat seperti ini. Ini ada satu pertimbangan karena ya biar privasinya ya.
segala kegiatan aktivitas di rumah tidak nampak dari luar. Jadi untuk keamanan seperti itu ya. Saya beri contoh lagi. Ini bahkan setelah diberi plat di bawahnya, di atasnya masih tutup dan pagarnya tinggi sekali. Ini biayanya 2 kali lipat lebih dibanding railing yang saya ceritakan di depan. Nah, tentunya ini yang punya rumah punya pertimbangan demi keamanan ya, karena pagar. Tetapi tinjauan artistik menurut saya kurang dipertimbangkan. Ini menjadi rumah seperti ya terbelenggu, dan ini kelemahannya misalnya terjadi sesuatu di dalam rumah, kalau kuncinya lupa ini agak sulit untuk evakuasi ya. Tinjauan secara keamanan, masing-masing railing yang transparan dan tertutup punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya kemungkinan terjelek yang transparan ini ada orang masuk, orang yang bukan yang punya, tetangga akan tahu duh itu siapa ya, ketahuan ya. Tetapi kalau yang sana orang masuk itu tidak ada yang lihat. Nanti kalau ada orang yang terlena, orangnya tangganya tidak tahu, misalnya ini kemungkinan terjelek ada kejahatan, pencurian, justru malah ini lebih rawan ya. Jadi kan itu alasannya ya, secara keamanan aman, tapi kalau ada orang masuk karena tertutup, kegiatan apa yang ada di rumah itu tidak ada yang tahu, ini juga bisa membahayakan. Tetapi semua terserah Anda. Kemudian yang terakhir teman-teman dan saudara, ada 2 pilihan dalam membuat apapun railing, apapun kanopi itu langsung dipesankan dengan resiko ukuran menjadi kadang-kadang tidak pas karena dibuat tidak di rumah. Kemudian ada resiko juga speknya agak ditukar, karena namanya pesan itu orangnya akan bisnis ya. Kemudian yang versi kedua, kita beli bahan sendiri, tahu pasti speknya. Kalau kita memang pengen spek ketebalan 1 mili, betul-betul 1 mili, kemudian besinya merek apa pasti. Kemudian kita bisa menunggui, jikala ada yang tidak pas segera bisa diketahui. Akhirnya railing ini bisa sesuai dengan harapan. Tentunya harus mencari tahu, memilih tukang pagar yang punya kemampuan baik cara ngelasnya maupun kerapiannya. Saya kira ini teman-teman, jadi yang jelas ini bisa hemat. Kemudian kalau cara yang kedua mau manggil tukang, betul-betul speknya kita tahu karena yang membeli bahan kita. Kemudian hasilnya yang jelas kita tidak akan kecewa. Demikian, mudah-mudahan ini video berbagi ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.